semuanya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peta. Ya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan video pembuatan peta kemarin. Kalian bisa cek di deskripsi. Maksud saya di deskripsi. Untuk tahap pertama pembuatan peta yaitu georeferencing. Nanti link saya kasih di deskripsi, kalian bisa lihat. Nah, ini akan saya buat video untuk digitasi. Ayo kita lihat videonya. Ya, sahabat peta, kita sudah berada di home screen aplikasi ArcGIS. Nah, hal apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, berdoa. Nah, setelah sudah, yang kedua, mari kita kerjakan. Nah, sini kok di sini. Pertama-tama kita akan pergi atau kita add data terlebih dahulu, data yang telah kita simpan. Kita klik di sini, kita cari data kita di Semarang ini add, kita klik OK. Nah, ini adalah peta yang kita georeferencing kemarin. Nah, di sini kita akan menggunakan peta ini untuk mendigitasi. Nah, dikarenakan mungkin saya salah input kali ya. Ini peta kepadatan penduduk sebenarnya. Yang peta administrasi ada di sini. Di sini sebenarnya ada. Tetapi karena kemarin kita georeferencing yang ini, nah kita lanjutkan yang ini saja. Tidak apa-apa, sama saja. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama apa? Hal yang kedua deh. Ini kan sudah yang pertama kan. Yang kedua, kita klik kota Semarang. Nah, kita lakukan apa? Kita buat yang namanya SHP. SHP itu apa? Save file. Caranya kita klik ini, folder ini yang ada di katalog ini. Ini kita klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih save file atau SHP. Nah, yang kita butuhkan apa saja? Yang kita butuhkan ada admin area, ada kantor. Bentar, saya silang. Ada admin area ini, ada kantor, ada jalan, ada sungai, ya, ada sungai. Kita buat satu-satu. Berarti pertama kita buat save file, kita buat admin area. Ini kita pilih apa fitur tipenya? Kalau untuk admin area kita pilih polygon seperti itu. Kita pilih edit. Nah, kita sesuaikan karena peta yang kita gunakan ini adalah koordinatnya itu UTM. Kita pilih yang UTM ini. Kita pilih WGS 1984. Kita pilih 49S. Kita klik OK. Setelah sudah, kita klik OK seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, gimana Mas kok bisa WGS 49S? Nah, itu bisa kita lihat di keterangan peta seperti ini. Ini ada transfer Mercator. Nah, ini ada UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, datumnya itu WGS 1984 ya. Nah, setelah itu setelah sudah, kita buat jalan. Kita
buat jalan, sama new save file, lalu pilih jalan. Oh ya, ini pilih project. Karena kita dasar, kita break dulu ya. 6.5 hours later. Oke, karena tadi ajan ya, kita break sebentar dan kebetulan sekalian sholat. Sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, sampai mana tadi? Sampai admin area dan jalan ya. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk kantor. Buat kantor. Ini poin, terus project, sama koordinatnya utility sort. Kita klik OK seperti ini. Nah, ini untuk kantor ya, kantor, jalan, admin. Kita buat sungai, ini polyline sama seperti jalan. Oh iya, ada bedanya ya, di sini nanti ada sungai musiman dan sungai utama. Tambah sungai musiman. Nah, kalau sungai musiman sendiri itu pakainya polyline. Oke, ya oke. Setelah itu pilih sungai utama, itu poligon, sama seperti admin area ya. Oh iya, sobat beta, kalau misalkan ada kebingungan atau apa, bisa tanya-tanya mungkin di kolom komentar apa yang belum bisa, siapa tahu saya bisa bantu, atau mungkin bisa DM di Instagram saya, nanti linknya link Instagram saya nanti saya cantumkan di link deskripsi. Ya, ini sungai utama sudah ya, admin area, sungai utama, jalan, sungai musiman, kantor. Nah, ini kita dulu. Nah, ini kan nggak bisa digeser kan, kita harus sesuaikan dulu ini. Kita sesuaikan. Nah, caranya klik ini, list by drawing order. Nah, ini baru bisa kita pindah. Kantor itu paling atas, habis itu jalan, terus sungai utama, baru musiman, terus admin area. Nah, kita cari lagi apa ya yang belum. Udah, ini jalan sudah, sungai sudah, ini apa namanya, garis-garis nanti gampang. Terus ini sudah semua ya. Nah, kalau sudah, yang pertama kita lakukan, kok pertama mulu sih? Hal selanjutnya yang harus kita lakukan itu kita pilih kantor ya, karena yang paling gampang. Nah, caranya gimana mas? Nah, kita cari menu atau tools editor. Nah, ini editor. Nah, kita klik start editing. Sebentar. Nah, kalau sudah, kita cari yang namanya create feature di sini. Nah, ini ada create feature. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini terserah kalian mau digit yang mana dulu. Nah, kalau kita ingin
digit kantor. Nah, kita digit kantor. Cepat aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada 17 ya. Nah, di sini ada 16 kecamatan dan satunya itu bupati, kantor bupati. Nah, dari sekian ini sebenarnya kalau digitnya satu Indonesia gimana Mas nitikin ini kantornya? Nah, kita nggak perlu repot-repot sih. Sebenarnya ada data yang bisa kita download. Itu banyak sekali. Nah, nanti mungkin saya akan kasih tutorial juga untuk cara downloadnya secara gratis. Terus gimana caranya nanti akan saya buatkan. Nah, lanjut, ini kantor ya. Oh iya, tadi tanya ya, apa gimana kalau satu Indonesia? Kalau satu Indonesia itu kita bisa klik atau kita bisa join menggunakan data-data yang kita ambil dari Google Map. Misalkan Google Map ada koordinatnya. Nah, nanti sendiri bisa menyesuaikan sendiri letak-letaknya. Nah, karena ini kita istilahnya gambar atau nyalin, kita harus sesuaikan apa yang disajikan oleh peta di sini seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik, kita pilih save edit atau stop editing juga bisa. Lalu kita pilih save edit aja. Oke, lalu kita stop editing seperti ini biar tersimpan. Terus warning juga ya untuk mungkin laptopnya yang kurang ya masih nge-lag mungkin atau ngeframe biasanya not responding seperti itu. Setiap beberapa hal yang sudah dibuat seperti ini, alangkah baiknya kalian save editing dulu seperti itu, nanti biar tidak hilang. Nah, setelah sudah, kita start editing lagi, kita pilih apa yang kita buat. Nah, kita buat admin dulu aja kali ya. Oke, kita buat admin, kita buat dari sini ya, kita urutkan seperti ini, kita urutkan. Nah, ini kita buat yang di luar daerah dulu, di dalam daerah dulu ya. Ini terus mungkin nanti ini kan saya gambarnya nggak terlalu saya teliti banget karena mungkin waktunya nanti akan sangat lama sekali, karena peta itu butuh kerapian, ketenangan, nggak buru-buru ngerjain ini. 1 mili pun jarak yang kalian lewatkan itu akan berdampak sangat besar sekali seperti itu. Itu jika kalian nanti bekerja di pemetaan ya, misalkan banyak mungkin bos kalian itu protes, ini pekerjaannya gimana ini, kalian di peta seperti ini, kalian overlap misalkan atau offset sejauh mana yang kalian digit, itu akan berdampak buruk bagi kalian seperti itu. Jadi karena ini kita belajar bareng-bareng dan waktunya memang tidak banyak, jadi saya buat. Nah, nanti setelah saya buat seperti ini, nanti ada cara. Nah, saya kasih trik tersendiri atau saya kasih tahu tools-tools yang penting untuk kalian. Ini khusus mungkin maba-maba anak-anak geografi atau anak-anak pendidikan geografi yang mungkin di semester ini disuruh membuat peta dan mereka bingung setelah peta yang dibuat seperti ini itu hal apa yang harus dilakukan seperti itu loh. Atau misalkan sudah misalkan nanti misalkan seperti ini,
keklik 2 kali seperti ini. Nah, kan kalian bakal bingung, belum selesai, atau mungkin nanti dosen kalian atau siapa tidak memberitahu. Di kartografer abal-abal ini nanti akan saya kasih tipsnya lah supaya kalian tidak kesulitan. Nah, gimana caranya Mas? Nah, di sini kan ada tools kan. Nah, di sini untuk memperbaiki. Nah, yang pertama yang akan saya gunakan itu adalah ini, Recept Tool. Mungkin edit vertex bisa ya, tapi saya sering pakainya Recept Feature Tool. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita klik di sini, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalian bisa membuat ini tanpa rasa takut gitu loh. Klik 2 kali lah, atau mungkin kebablasan seperti ini itu bisa kalian CTRL-Z juga, atau mungkin kalau seperti tadi bisa diperbaiki seperti ini, buat Recept seperti ini. Dulu saya ya pengalaman ya, buat peta seperti ini bingung, tidak bisa nggak bisa pinter. Kenapa dulu saya tuh laptop pinjem lah, terus makanya saya tuh SIG tuh semester 2 tuh nggak lulus, karena ya yang pertama itu karena karena mungkin kayak saya kurang belajar juga ya. Nah, ini saya bisanya tuh karena saya tuh ada satu cerita ya, dulu tuh saya padahal nggak tahu apa-apa tentang peta. Nah, tiba-tiba tuh saya disuruh menjadi QC. Nah, QC itu seperti halnya tuh quality control ya. Nah, dimana di PKL itu saya yang kontrol hasil kerja pembuatan peta dari teman-teman satu angkatan gitu. Nah, ada 10 orang mungkin. Nah, karena mereka ya mungkin sibuk ya dari mengerjakan data-data mereka. Nah, mungkin sampai jadinya tuh peta itu dilimpahkan ke saya, itu peta satu kecamatan. Nah, dan alhamdulillahnya dosen saya yang biasanya dalam artian pelit dia mengasihkan seperti ini ya, karena karena beliau mungkin ingin kita itu belajar sendiri gitu loh, nggak dikit-dikit tanya gitu. Nah, dan waktu itu kesempatan banget, jadi saya tuh bertanya-tanya, yang saya nggak tahu itu tak tanyain semua, sampai suatu ketika saya alhamdulillah bisa beli laptop dan saya belajar sendiri seperti itu ceritanya seperti itu. Nah, ya alhasil seperti inilah saya punya ilmu ya sedikit lah, paling tidak sedikit, bukan halnya saya untuk menggurui para penonton saya. Nah, karena saya belajar dari pengalaman, ya apa salahnya menge-share atau memberitahu ilmu yang kita punya walaupun hanya sedikit pun seperti itu. Nah, setelah itu bisa dan seiring berjalannya waktu, saya kepikiran kenapa saya nggak buat video tentang hal seperti ini gitu loh. Hal yang ya mungkin menurut saya simple sih, karena saya emang sudah belajar. Tapi kan bagi yang pertama atau yang mungkin baru masuk kuliah, terutama pendidikan geografi ataupun geografi murni, ataupun yang ada jurusan geodesi atau ya berbau tentang peta lah, pemetaan seperti ini. Nah, mungkin kita bisa belajar bareng, kita sharing bareng ya kan. Udah hampir selesai. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Nah, jadi kan ingat tadi kita riset. Nah, kita cek sebentar dulu ya. Kita
kita cek-cek. Nah, ini kan ada yang overlap seperti ini. Nah, bisa kita perbaiki seperti ini. Nah, ini diklik sini. Nah, kita bisa perbaiki di sini. Ini baru riset tuh ya. Mungkin untuk semester 1, semester 2 itu masih awam. Ini ikonnya banyak banget. Belum ada yang di customize. Ini ada yang toolbar, ini masih belum saya checklist semua. Dan masih banyak lagi nih. Nah, setelah sudah, ingat kita save edit terlebih dahulu seperti itu. Nah, admin area sudah, terus kantor sudah, sekarang jalan, ya kan? Sekarang jalan, kita klik jalan. Loh mas, gimana ngano jalannya kok tertutup semua sama admin area? Nah, caranya kita transparasi dulu admin areanya. Nah, kita pilih display. Nah, di sini ada 0 kan. Nah, biasanya kalau kebanyakan orang itu 50%. Nah, kalau saya mau nyoba 80% coba. Nah, karena ya mungkin karena mata saya sudah minus ya, kalau saya terlalu melihat monitor itu terlalu dekat mungkin mata saya akan sakit, jadi saya kasih 80 seperti ini. Halnya sama ya. Nah, pertama kita buat jalan ya. Nah, kita buat jalan, kita klik di sini sudah, kita mulai. Nah, ini kita mulai, ini jalan. Nah, ini seperti ini ya jalan, apa namanya, bisa kita nikmati ini. Kalau digit seperti ini ya memakan waktu 1 kali 24 jam ya. Itu belum kalau kita buat sungai dilikuk-likukin. Kok dilikuk-likukin sih? Ya di melengkung seperti ini. Nah, karena ini kita baru belajar ya, kita penyesuaian dulu lah. Kita pegang-pegang mouse, kita buat peta, terus kita lemaskan jari-jari kita terlebih dahulu. Nah, ini sampai pertigaan. Nah, saya kasih tahu ya, kalau untuk pembuatan jalan, sungai, tapi khususnya sungai musiman, itu kalian kalau di pertigaan seperti ini, kalian harus berhenti. Ya, ingat kalian harus berhenti. Nah, tetapi kalau sungai utama itu juga berhenti sih. Gitu Mas masih. Oke, kita berhenti ya di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Ya, mungkin saya skip ya untuk buat jalan ya, intinya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Terus, oh iya, di bagian pembuatan jalan ini ada halnya itu yang harus kalian tahu. Nah, misalkan ya, saya bentar, ini kan mau di perempatan ya, seperti ini. Nah, ini kan perempatan ya, pertigaan. Nah, misalkan kalian lupa untuk, nah kan seperti ini. Nah, gimana Mas? Kalau udah terus kayak gini gimana? Kalau dihapus, kehapus semua. Misalkan ke delete seperti ini, kehapus semua. Nah, caranya itu kalian tinggal pilih tools ini, split. Nah, split tool ini biasanya digunakan untuk tipe-tipe polyline seperti sungai musiman atau seperti jalan. Nah, contohnya di mana? Kita blok dulu ini, set. Nah, biasanya tuh kita gunakan ini. Nah, kenapa ini Mas? Select engine editable line to split. Nah,
ini karena admin area masih ter-unchecklist. Nah, mungkin admin area juga ikut ke select. Nah, seperti apa? Kita klik ini dulu, di clear dulu, baru kita klik ini. Nah, kita pilih split. Nah, bisa kan? Nah, kita pilih mana yang akan kita potong. Nah, misalkan di sini. Nah, ini akan terpisah seperti ini ya. Nah, mungkin ini akan saya lanjutkan, saya digit. Nah, seperti ini. Nah, untuk edit vertex itu hampir sama seperti reset ya. Nah, jadi akan saya selesaikan dulu jalannya, lalu nanti kita akan lanjutkan. Oke. 2,000 years later. Tara, ini jalan sudah selesai ya. Ya mungkin kalau ingin lihat kita unchecklistin dulu misalkan petanya. Nah, ini jalan sudah saya buat seperti ini jadinya. Nah, langkah yang berikutnya itu apa? Kita buat sungai. Nah, sungai itu hampir sama ya kayak jalan. Nah, sungai apa namanya? Ya sama seperti ini. Misalkan kita start editing dulu. Nah, di sini kita pilih sungai musiman. Oke. Pilih continue. Nah, ini kita tinggal pilih sungai aja. Mana sungai? Sudah ini. Misalkan dari sini ya. Sungai itu bisa kalian lanjutkan nanti. Ini nanti saya skip saja. Nanti sungai saya akan buat sama halnya dengan jalan. Ya mungkin biar tidak memakan waktu banyak, saya buat sungai musiman, sungai utama langsung seperti itu. Nah, sudah kita finish. Nah, saya kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa bisa lanjutkan sendiri ya, hampir sama seperti pembuatan jalan. Intinya saat pembuatan ini alurnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita add data terlebih dahulu. Kita baca berdoa dulu. Kita klik data di sini atau bisa di katalog ini. Nah, ataupun bisa kita ini pilih ngomong apa sih mas. Ya mungkin kita bisa pilih data ya, pilih data, setelah itu muncul ini buat SHP, lalu kalian lakukan digit seperti itu. Ini saya kerjakan dulu, tinggal tunggu hasilnya nanti ya. Ya ini sudah ya, udah saya buat untuk jalan, sungai dan sungai utama dan sungai musiman seperti ini hasilnya. Nah, ini sungai kecil-kecil. Sungai musiman sama ya. Kalau sungai utama tuh itu dibuatnya poligon. Jadi saya kasih contoh aja, misalkan kita cari sungai, kita hilangkan dulu, kita cari yang poligon, sungai utama yang poligon. Ini jangan kita hapus dulu, sungai musiman kita hapus dulu. Seperti ini sungai utama. Jika sudah nah ini sudah kan. Nah, ada yang mungkin kurang. Nah,
pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ada garis ini mas? Nah ini apa namanya? Kita lihat. Nah ini adalah batas administrasi, yaitu ada kabupaten, kecamatan, dan kecamatan. Nah gimana cara buatnya mas? Nah cara buatnya yaitu seperti ini ya. Kita klik editor, kita klik start editing seperti ini. Kita pilih continue. Nah, caranya gimana mas? Nah, kita akan cut polygon, nah, sesuai garis-garis ini. Caranya gimana? Nah ini ada yang namanya cut polygon tool. Oh kita belum select ya. Nah seperti ini, kita pilih cut polygon, kita sesuaikan aja, kita tinggal pilih ini. Kita nurut ini aja. Kita pilih ini. Nah ini akan terpisah seperti itu. Nah misalkan kita hilangkan petanya, kita hilangkan ini dan jalan. Sungai utama nih, ini tadi jalan ternyata belum terhapus. Nah sungai utama seperti ini, bentuknya tuh poligon seperti ini ya, kalau ada di peta tuh nah seperti ini jadinya. Nah ini poligon seperti itu. Nah kita lanjutkan motong admin area ya. Motong admin area yang sudah terpotong, yang udah terpotong kan ini. Nah kita buat lagi, kita potong lagi seperti ini, yang dekat-dekat saja ya. Misalkan daerah ini ya, dari sini. Nah ini karena ini memang digitasi itu memang panjang ya rutannya. Nah ini juga nanti akan saya skip. Oh alah, belum. Ini kan yang harus diseleksi, yang udah keseleksi ini kan, sini belum keseleksi jadi nggak bisa. Udah kita buat ini ya, kita select dulu yang besar ini. Nah itu kita sambungin di sini coba. Oh harus satu. Oke. Klik. Nah sini kita sambungkan. Kita buat di sini. Kita buat seperti ini ya. Oh ini agak lebar dikit. Nah tinggal kita pilih. Akan terpotong seperti ini. Nah ini akan saya skip ya. Ini akan saya skip karena tahapnya itu masih panjang sekali. Akan kita skip. Oke, kita tunggu 2 jam kemudian. 6.5 hours later. Ya ini sudah ya. Ini sudah saya potong-potong. Coba kita lihat. Kita properties, kita pilih 0. Klik OK. Nah jadinya seperti ini, terpotong-potong seperti ini. Jadi akan terpotong-potong seperti ini. Nah ini terpotong sesuai garis-garis tadi, kecamatan tadi, sesuai ini ya. Ini sesuai garis-garis kecamatan ini dan garis kabupaten seperti ini. Nah, kan sudah kan. Setelah itu ini kita masukkan. Nah, terus apalagi mas yang harus dibuat saat digitasi? Ada satu lagi, yaitu pembuatan line. Nah, nanti saat tahap pembuatan peta,
itu nanti ada yang namanya line, batas-batas. Nah, untuk membuat hal ini itu kan ada yang namanya simbologi. Apa itu simbologi, Mas? Nanti saya akan jelaskan di konten berikutnya ya. Itu masih agak lumayan jauh. Setelah ini kan kita harus memasukkan data terlebih dahulu, data atribut. Nah, nanti jangan pada bingung ya, nanti saya akan buatkan tutorialnya supaya kalian bisa belajar ya. Setelah ini apa, Mas? Oh iya, line ya tadi. Nah, cara buatnya gimana, Mas? Yang pertama-tama kita unchecklistin dulu ini, kita sisakan admin area. Nah, caranya gimana? Kita cari di sini toolbox. Namanya all toolbox di sini. Kotakan ini. Kita cari. Oh, ini. Kita klik. Kita tunggu dulu. All toolbox. Lama. Nah, kita pilih data management tool. Kita pilih feature, lalu kita pilih polygon to line. Nah, jadi ini jadi line itu adalah polyline, istilah dari polyline. Nah, ini kan admin area itu kan polygon. Nah, itu akan jika disimbologi nanti tidak akan bisa. Nah, sini saya terangkan sedikit ya. Nah, jadi ya kita harus rubah dulu menjadi polyline. Nah, gimana caranya? Kita klik, kita pilih admin area seperti ini, muter. Oke, nah supaya biasanya AJIS itu kan rawan banget trouble dan menjadi ya istilahnya rawan masalah lah. Nah, sebaiknya sebelum proses itu menjadi gagal, kita simpan di terserah dulu saja, di mana saja. Nah, tapi jika ingin memasukkan ke folder kalian tinggal klik ini. Tinggal cari folder kalian beri nama, lalu kalian save seperti itu. Nah, kita klik saja, oke. Kita tunggu ini bumi bulat ini berputar. Ya, bumi ini berputar ya. Karena bumi itu bulat. Sudah akan ada tanda shoot ini, kita silang saja. Ini juga. Nah, karena ini belum ada di folder kita. Oh ya, sebelum kita menuju folder, kita cek dulu ya. Kita checklist yang area. Nah, seperti ini. Akan terbuat seperti ini. Kan kalian nggak mungkin kalian harus digit lagi menggunakan polyline, kalian buat seperti ini kan kalian nggak mungkin. Nah, itu cara tercepat atau jalan pintas tools yang sudah disediakan AJIS untuk membuat polygon tool yang seperti ini. Nah, ini yang akan dijadikan menjadi line. Nah, seperti itu. Kantor sudah, terus admin area sudah, jalan sudah, sungai utama sudah, terus sungai musiman sudah, dan admin area sudah. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada SHP yang harus dimasukkan, tetapi itu dilakukan nanti setelah tahap berikutnya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan tutorial berikutnya. Nah, jadi kalian bisa jadi pro peta seperti itu, pro player peta ya. Walaupun ini juga bisa dipelajari untuk semua kalangan ya, yang tidak kuliah pun atau yang baru SMA kelas 1, 2, atau 3. Kalau ingin belajar kalian pasti bisa. Kalian banyak baca-baca aja atau nonton video ya, seperti di kartografer abal-abal ini, seperti itu. Oh my god, wow. Nah sudah, oh iya, tadi belum kita pindah ke folder kita ya. Ini. Nah, caranya gimana Mas untuk pindah ini? Kita klik kanan, kita pilih data, kita pilih ekspor data. Nah, ini kita pilih ke folder kita seperti itu. Kita Semarang, kita kasih nama line,
lalu kita klik save, kita klik oke. Nah, kita munculkan di map. Oke, yang ini kita hapus saja seperti itu. Ini kita munculkan seperti itu. Oke ya teman-teman sahabat peta, ini materi untuk hari ini atau tutorial untuk hari ini. Kalian bisa pelajari, kalian bisa buat berulang-ulang bagaimana caranya. Terus jika kalian benar-benar ada pertanyaan atau yang mungkin tidak bisa atau dirasa pembicaraan atau penyampaian saya itu terlalu cepat, kalian bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab seperti itu. Nah, udah memasuki segmen terakhir atau acara terakhir ya, jangan lupa ya guys, di subscribe, terus di like mungkin, dan di komen juga apabila kalian suka tutorial seperti ini, dan supaya saya lebih semangat lagi membuat video seperti itu. Saya Robi Hermawan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.